Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponensial. Masih ingat ya anak-anak, apa yang dimaksud dengan fungsi eksponensial? Ya, Anissa, boleh coba dijelaskan kembali? Masih belum? Baik, mungkin temannya ada yang bisa membantu? Baik, Imam? Ya, benar yang dikatakan Imam. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan a dikali b pangkat x. Baik, beri tepuk tangan kepada Anissa dan Imam. Nah, kembali ke topik ya, yaitu grafik fungsi eksponensial. Nah, mengapa kita perlu tahu cara untuk menggambar grafik fungsi eksponensial dan cara membaca grafik fungsi eksponensial? Nah, grafik fungsi eksponensial ini berguna untuk menyajikan data. Jadi, hanya dengan melihat grafik eksponensialnya, kita bisa mengetahui data-data yang ingin kita ketahui. Seperti itu. Untuk mengingat kembali, Ibu Dian akan menampilkan beberapa grafik yang telah kalian pelajari sebelumnya. Mari kita simak bersama ya anak-anak. Di sini Ibu menampilkan 6 grafik. Coba kita amati sejenak. Bagaimana? Sudah? Dari ke-6 grafik yang sudah Ibu tampilkan, grafik nomor berapa yang sudah familiar kalian temui? Nomor 1, nomor 5, dan nomor 2. Ada yang lain anak-anak? Tidak? Nah, untuk grafik nomor 1, kira-kira jenis grafiknya grafik apa ini? Ya, Nanda? Benar ya, grafik nomor 1 adalah grafik fungsi persamaan kuadrat. Nomor 5 juga merupakan salah satu contoh grafik fungsi persamaan kuadrat. Kemudian grafik nomor 2 mungkin Infa bisa menjawab. Nah, benar ya, nomor 2 adalah grafik fungsi persamaan linear. Lalu nomor 3, 4, dan 6? Belum pernah melihat ya anak-anak atau ada yang sudah? Sepintas grafiknya terlihat memiliki karakteristik yang sama ya anak-anak. Nah, grafik nomor 3, 4, dan 6 adalah beberapa contoh dari grafik fungsi eksponensial. Hari ini kita akan belajar mengenai langkah menggambar grafik fungsi eksponensial dan sifat grafik fungsi eksponensial. Pada dasarnya, langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponensial sama dengan menggambar grafik fungsi yang lain. Sama, langkah yang pertama yaitu menentukan beberapa titik koordinat melalui fungsi eksponensial. Mengapa kita memilih beberapa fungsi koordinat? Kenapa tidak hanya memilih 2? Padahal ketika kita menggambar grafik fungsi persamaan linear, kita hanya membutuhkan 2 titik koordinat. Nah, karena di sini grafik fungsi eksponensial itu berbentuk kurva, bukan garis lurus. Oleh karena itu, kita perlu untuk menentukan beberapa titik koordinat yang melalui fungsi eksponensial. Langkah pertama yaitu kita pilih nilai X terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Langsung saja kita ke contoh, di sini kita punya fungsi fx sama dengan 2 dikali 3 dipangkatkan X. Ibu telah memilih beberapa titik, ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Coba kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke dalam fungsi fx sama dengan 2 dikali 3 dipangkatkan X. Kita akan memperoleh Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat negatif 2. Masih ingat ya anak-anak kalau 3 dipangkat negatif 2 akan sama dengan? Ya benar, 1/3 kuadrat. Jadi kita punya 2 dikali 1/9 sama dengan 2/9. Sehingga kita dapat koordinatnya yaitu negatif 2,2/9. Sama halnya dengan X sama dengan negatif 2, kita substitusikan X sama dengan negatif 1. Kita punya Y sama dengan 2 dikali 3 dipangkat negatif 1.
sama dengan 2/3 pangkat 1 sama dengan 2/3. Kita punya pasangan koordinatnya yaitu negatif 1,2/3. Kemudian untuk X sama dengan 0, kita dapat Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat 0. Nah, anak-anak masih ingat tidak nih, kalau ada suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya akan selalu 1, sehingga 2 dikali 3 pangkat 0 sama dengan 2. Kita dapat pasangan koordinatnya yaitu 0,2. Sekarang kita coba untuk X sama dengan 1. Kita dapat Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 6. Dan yang terakhir, kita coba X sama dengan 2. Y sama dengan 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Setelah kita mendapat beberapa pasangan titik koordinat yang melalui fungsi eksponensial, langkah selanjutnya yaitu kita meletakkan titik koordinat pada bidang kartesius dan menghubungkan titik secara berurutan hingga membentuk kurva. Di sini, Ibu akan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Ada yang sudah pernah mendengar aplikasi GeoGebra? Baik, ada yang belum, ada yang sudah ya anak-anak? Nah, aplikasi GeoGebra ini bisa di-download secara gratis di laptop maupun HP ya anak-anak. Bagi yang belum tahu, ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. Kita letakkan titik koordinat yang telah kita tentukan tadi ya anak-anak. Nah, caranya mudah. Di sini kita akan melihat kolom input pada aplikasi GeoGebra. Caranya mudah, kita ketikkan saja titik koordinat yang telah kita tentukan tadi. Misal kita punya negatif 2,2/9. Caranya dengan kita ketik tanda kurung, kemudian kita ketik negatif 2,2/9. Kemudian tekan enter. Begitu seterusnya untuk yang lain. Negatif 1,2/3, 0,2, 1,6, dan yang terakhir yaitu 2,18. Nah, coba Ibu geser supaya gambarnya lebih jelas. Langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan titik secara berurutan. Coba kita hubungkan bersama ya anak-anak. Di sini kita hubungkan dari titik A ke B, kemudian ke C, ke D, kemudian yang terakhir ke E. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, dari mana nih kita bisa mengetahui kalau gambarnya itu sudah benar? Kita bisa cocokkan menggunakan GeoGebra anak-anak. Caranya mudah, kita ketikkan fx, fungsi yang kita ingin ketahui gambar grafiknya, yaitu fx sama dengan 2 dikali 3 dipangkatkan dengan x. Kita enter. Nah, di sini kita akan melihat gambarnya kurang lebih sama ya anak-anak. Nah, seperti itu dia cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas mengenai langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial? Atau masih ada yang belum jelas? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa grafik fungsi eksponensial, kemudian kita akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya untuk menentukan sifat-sifat dari grafik fungsi eksponensial. Pertama, Ibu akan membuat beberapa grafik fungsi eksponensial terlebih dahulu. Pertama, Ibu akan membuat fx sama dengan 2 dipangkatkan x. Selanjutnya gx sama dengan 3 pangkat x. Kemudian hx sama dengan 4 dikali 2 pangkat x. Jx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x. Kx sama dengan setengah pangkat x. Lx sama dengan 1/4 pangkat x. Mx sama dengan 3 dikali setengah pangkat x.
Dan yang terakhir yaitu nx sama dengan 5 dikali 1/4 pangkat x. Di sini grafik fx, gx, hx, dan jx memiliki beberapa persamaan nih anak-anak. Kira-kira persamaannya apa nih? Ya benar, semua grafik semakin lama akan semakin naik ya gambarnya. Nah, kita lihat koefisiennya di sini. Jika kita punya fungsi eksponensial bentuk umumnya yaitu fx sama dengan a dikali b pangkat x. Nah, kita lihat koefisien b-nya di sini anak-anak. Untuk fx koefisien b-nya yaitu 2, gx koefisien b-nya yaitu 3, hx koefisien b-nya yaitu 2, dan jx koefisien b-nya adalah 3. Di sini semua koefisien b lebih dari 1, benar ya anak-anak? Nah, oleh karena itu, jika kita punya grafik fungsi bentuk umumnya fx sama dengan a dikali b pangkat x, jika b lebih dari 1, maka grafiknya akan naik. Nah, kemudian kita perhatikan di sini untuk kx sama dengan setengah pangkat x, lx sama dengan 1/4 pangkat x, mx sama dengan 3 dikali setengah x, dan nx sama dengan 5 dikali 1/4 x. Di sini semua grafiknya semakin lama akan semakin turun ya anak-anak. Nah, kita juga lihat koefisiennya di sini. Untuk grafik fungsi dengan bentuk umum fx sama dengan a dikali b pangkat x, di sini kita bisa lihat kalau semua koefisien b-nya itu kurang dari 1 ya anak-anak. Ada setengah dan 1/4. Nah, kita bisa simpulkan jika koefisien b kurang dari 1, maka grafik fungsinya akan turun. Nah, selanjutnya coba kita lihat semua grafik fungsi eksponensial yang telah kita buat. Di sini pasangan koordinatnya berkorespondensi satu-satu ya anak-anak. Coba jika kita membuat garis vertikal pada setiap grafik fungsi eksponensial, maka hanya akan memotong grafik fungsi eksponensial di satu titik. Oleh karena itu, fungsi eksponensial grafiknya merupakan fungsi bijektif. Setelah itu, coba kita bandingkan grafik fx, gx, kx, dan lx. Apa yang kalian dapat? Di sini coba kita lihat persamaannya ya anak-anak. Coba ada yang bisa menyimpulkan? Noval bisa? Ya benar, di sini semua grafik yang telah Ibu sebutkan yaitu fx, gx, kx, dan lx sama-sama memotong sumbu y di 0,1. Kemudian perhatikan grafik hx, jx, mx, dan nx. Di sini semua grafik tidak memotong sumbu y di 0,1. Coba kita perhatikan di sini contohnya hx sama dengan 4 dikali 2x. Di sini grafik fungsi eksponensial hx sama dengan 4 dikali 2 pangkat x memotong sumbu y di titik 0,4. Sedangkan jx grafiknya memotong sumbu y di titik 0,2 dan mx grafiknya memotong sumbu y di titik 0,3 dan nx grafiknya memotong sumbu y di 0,5. Nah, coba kita perhatikan koefisien a pada bentuk umum fungsi eksponensial fx sama dengan a dikali b pangkat x. Di sini untuk hx koefisien a-nya yaitu 4. Nah, kemudian kita dapatkan jika grafiknya akan memotong sumbu y di 0,4. Begitu juga dengan jx. Di sini koefisien a-nya adalah 2 dan memotong sumbu y di 0,2. Begitu juga dengan mx dan nx. Nah, apa nih anak-anak yang bisa kita simpulkan dari sini? Ada yang bisa menjawab? Coba Mbak Rosma bisa membuat kalimat sendiri? Mungkin dibantu teman yang lain? Ya, benar ya. Di sini, jika kita punya grafik fungsi fx sama dengan a dikali b pangkat x, akan memotong sumbu y di titik 0,a. Di sini artinya, grafik fungsi eksponensial akan selalu memotong sumbu y
ya anak-anak? Benar ya anak-anak, pada koefisien A di fungsi fx, gx, kx, dan lx, di sini koefisien A-nya adalah 1, oleh karena itu grafik sumbu Y-nya akan memotong di 0,1. Nah, sekarang coba kita pilih salah satu grafik fungsi eksponensial. Di sini Ibu akan memilih fx sama dengan 2 pangkat x. Kita akan menyelidiki apakah grafik fungsi eksponensialnya akan memotong sumbu x. Mari kita selidiki anak-anak. Coba di sini mungkin Ibu akan ganti warnanya supaya lebih jelas. Kemudian Ibu akan perbesar supaya lebih terlihat jelas ya anak-anak. Ibu akan terus geser sumbu x-nya. Nah, kita lihat apakah grafik fungsi eksponensial ini akan memotong sumbu x. Di sini coba terus Ibu geser supaya lebih terlihat jelas. Ibu besarkan juga ya anak-anak. Nah, apa nih yang akan kalian simpulkan di sini? Nah, benar ya, grafik fungsi eksponensial tidak akan memotong sumbu x, melainkan hanya mendekatinya. Oleh karena itu, grafik fungsi eksponensial mempunyai asimtot datar, yaitu sumbu x. Jika kita lihat, kurva yang terbentuk tidak pernah terputus. Oleh karena itu, grafik fungsi eksponensial selalu kontinu. Untuk soal latihan nomor 1, tentukan persamaan fungsi eksponensial grafik di samping. Bagaimana anak-anak? Langsung kita diskusikan bersama-sama saja ya. Nah, coba perhatikan grafik fungsi eksponensialnya. Di sini grafiknya memotong sumbu Y di titik 0,3. Maka jika kita punya bentuk umum fx sama dengan A dikali B pangkat x, kita akan punya A sama dengan 3, benar ya? Makanya kita akan punya bentuk fx sama dengan 3 dikali B pangkat x. Kemudian kita substitusikan titik yang melalui grafik fungsinya. Di sini kita lihat bahwa titik negatif 1,1 melalui grafik fungsi eksponensialnya ya anak-anak. Langsung saja kita substitusikan negatif 1,1. Kita punya 1 sama dengan 3 dikali B pangkat negatif 1. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Kita peroleh 1/3 sama dengan B pangkat negatif 1. Kemudian kita ubah bentuk 1/3 menjadi 3 pangkat negatif 1. Sehingga kita punya 3 pangkat negatif 1 sama dengan B pangkat negatif 1. Sehingga di sini kita punya B akan sama dengan 3. Nah, sehingga kita punya persamaan fungsi eksponensialnya yaitu fx sama dengan 3 dikali 3 pangkat x. Nah, apa saja nih yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, benar ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai langkah menggambar grafik fungsi eksponensial dan sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Coba kita sebutkan kembali langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Ya, benar ya anak-anak. Pertama, kita harus menentukan beberapa titik koordinat yang melalui fungsi eksponensial. Caranya masih ingat ya? Kita ambil sembarang x, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi eksponensial. Kemudian, kita apakan anak-anak? Ya, kita dapatkan y setelah memasukkan x ke dalam fungsi eksponensial. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, benar, kemudian kita meletakkan titik-titik pada koordinat kartesius dan menghubungkan titik-titik secara berurutan. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas anak-anak? Nah, selanjutnya, untuk fungsi eksponensial, sifat-sifatnya apa saja nih anak-anak? Nah, untuk fungsi eksponensial dengan bentuk umum fx sama dengan A dikali B pangkat x,
dengan B tidak sama dengan 1, A tidak sama dengan 0, dan B lebih besar dari 0, apa nih? Ya benar, fungsinya merupakan fungsi bijektif ya anak-anak. Kemudian, apakah grafiknya adalah grafik yang kontinu? Ya benar, grafiknya merupakan grafik kontinu. Selanjutnya, apa yang terjadi jika B lebih besar dari 1? Benar, fungsinya merupakan fungsi naik. Jika B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, disebut fungsi apa anak-anak? Benar ya, fungsi turun. Grafik fungsi eksponensial juga selalu memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu di titik 0, A. Kemudian, apakah grafik fungsi eksponensial memotong sumbu X? Tidak ya anak-anak. Nah, makanya karena tidak memotong sumbu X, hanya mendekati saja, dikatakan memiliki asimtot datar sumbu X. Sekian presentasi Ibu pada pertemuan kali ini. Oh iya, di minggu berikutnya Ibu akan membahas mengenai persamaan fungsi eksponensial. Di sana akan ada berbagai jenis persamaan fungsi eksponensial dan cara menyelesaikannya. Oleh karena itu, Ibu minta anak-anak untuk membaca terlebih dahulu materi tersebut di rumah, agar besok ketika Ibu menjelaskan, anak-anak sudah paham apa yang Ibu maksud. Anak-anak juga boleh bertanya nih sebelum kelas, pelajaran mana yang belum paham, seperti itu ya. Ibu tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.